Your parents tell me you were born with a unique condition. It's the most beautiful baby I've ever seen. I accidentally kill people. I'm sorry, I don't follow. When people see me, they... You accidentally assault people with your face. Yeah, it's strange. It is weird. Halo gengs, welcome to Genggong Movie bersama gue Aka. Ini video pertama gue gengs. Di sini gue akan ngebahas alur cerita dari film yang berjudul Looks That Kill. Film ini bergenre dark drama, bercerita tentang seorang remaja yang begitu tampan, sehingga siapapun yang melihat wajahnya bisa meninggal. Oleh karena itu membuatnya harus selalu menutupi wajahnya dengan perban. Hingga pada suatu waktu ia bertemu dengan seorang gadis yang berpenyakit juga, yaitu jantung langka, yang bisa mengancam nyawanya sendiri apabila terlalu emosional. Yang pada akhirnya mereka saling menguatkan satu sama lain dan meski berakhir sedih karena penyakitnya. Tapi geng, sebelum kita ke alur ceritanya, gue mau ingetin dulu ya kalau konten ini berisi full spoiler. Oleh karena itu biar rezeki lancar and gas terus, bantu supportnya ya gengs. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, nyalain loncengnya karena gue butuh itu. Yaudah yuk, daripada nunggu lama lagi, mending langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Oh my God. I tried to tell him. Damn it, Max. Cerita dimulai di sebuah rumah sakit. Dokter terkejut melihat betapa tampannya wajah bayi itu, dan setiap orang yang di rumah sakit apabila melihat wajahnya akan meninggal dengan tiba-tiba. Bayi itu bernama Max, dan dia memiliki kondisi yang bisa membunuh orang jika mereka melihat wajahnya. Max pindah ke kota ini yang jauh dari kota besar bersama keluarganya. Ketika dia berusia 2 tahun, orang tua Max harus menutupi wajahnya agar tidak ada orang yang bisa melihat wajahnya, supaya anak mereka bisa menjadi remaja yang normal. Orang tua Max membawanya ke psikolog untuk mendapatkan bantuan. Tentu saja dokter tidak percaya bahwa seseorang bisa membunuh orang lain hanya karena terlalu tampan, dan dia mengira perilaku Max adalah manifestasi dari depresi. Dan Max menyerah. Dia melepas perban di depan psikolog itu, dan hanya dalam beberapa detik dokter itu jatuh gubrak dan meninggal. Oh my God. I tried to tell him. Damn it, Max. Hal seperti ini sering terjadi di sekitar Max, tetapi melepas perban dan membiarkan orang melihat wajahnya bukanlah kejahatan. Bahkan polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Max mulai mengurung dirinya di kamar sendiri dan berlatih menyulam setiap hari. Orang tua Max merasa kasihan pada anak mereka. Mereka berharap Max bisa keluar dan mendapatkan teman baru. Suatu malam, Max memberikan temannya yang bernama Dean sebuah batu bata dan menyuruhnya untuk memukul wajahnya dengan batu itu. Dia ingin menghancurkan wajahnya. Awalnya, Dean tidak setuju dengan rencana ini. Max marah dan memukul ponsel Dean. Dean yang marah akhirnya mengambil batu bata itu dan menghantam ke wajah Max. Sesampainya di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang gadis. Saat itu, Max tidak tahu bahwa gadis ini akan mengubah seluruh hidupnya. What is that? It's a magazine. No, this is garbage. Take this. Take this. Look, we're in exchange. Saat itu adalah hari Valentine. Untuk mengeluarkan Max dari rumahnya, temannya Dean mengatur kencan buta untuk Max dengan seorang gadis bernama Rebecca. What's tonight? Dan, I hate you. Ini adalah kencan pertama Max seumur hidupnya.
Dia sangat gugup dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Sayangnya, mereka bertemu dengan mantan pacar Rebecca bernama Craig. Craig marah ketika melihat mantan pacarnya mencoba berkencan dengan orang lain. Jadi, dia menumpahkan minumannya di meja dan mendorong wajah Max ke atasnya. Start with whatever this shit is. Here. Let me help you. Oh my god! Craig, stop it! Hey, I need you to go. I'm going. I'm so sorry. We're gonna get this cleaned up for you. Setelah insiden yang tidak menyenangkan itu, akhirnya Craig meninggalkan restoran dan Rebecca juga pergi setelah menolak Max. Semua ini membuat Max sangat kecewa. Dia sangat sedih dan pergi ke jembatan. Max meratapi, menangis, dan sejenak tampaknya dia ingin melompat dan bunuh diri. Tapi sebelum dia melompat, seorang gadis lewat. What are you doing? I'm Alex. I remember, I'm just kind of in the middle of something. What, am I interrupting a dramatic leap off the bridge? Dan ternyata itu adalah gadis yang sama yang dia lihat di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Namanya Alexia. Alih-alih menghibur Max, Alexia menamburkan sekantong permen dan berkata pada Max bahwa dia membutuhkan jembatan yang lebih tinggi untuk bunuh diri. Max pun ciut. Dia menyadari bahwa dia tidak ingin mati. Alexia melihat bahwa Max menyerah pada gagasan untuk bunuh diri. Jadi dia pergi. Max terpesona oleh gadis di depannya dan dia mengikutinya ke fasilitas perawatan untuk orang tua. You're leaving? If you're gonna end your life forever, what's a couple more hours with me? Semua orang yang ada di sana sangat baik dan ramah padanya. Mereka semua bersedia berbicara meskipun dia memiliki perban di wajahnya. Dan setelah menghabiskan waktu dengan Alexia, pada akhirnya Max jatuh cinta pada Alexia. Max kembali ke stasiun bus untuk menunggu Alexia. Dia ingin menghabiskan waktu dengannya lagi. Alexia ketinggalan busnya dan dia memutuskan untuk memberi Max kesempatan. Dan di sanalah mereka menjalani kencan pertama mereka. Hari yang melelahkan berlalu namun membahagiakan. Mereka berbaring di bak mandi yang dipenuhi oleh permen. Max mengungkapkan kondisinya kepada Alexia bahwa dia pernah membunuh orang dengan wajahnya yang tampan. Alex, I have to tell you something. I was born with a face, and Oh, you were born with a face. God, my face is lethally attractive. So when people see it, when they see my face, they Die? Alexia tidak menunjukkan rasa takut atau membencinya sama sekali. Sebaiknya dia berbagi rahasia kepada Max. Ternyata Alexia memiliki penyakit jantung langka. Dia tidak boleh terlalu bersemangat karena jika tidak jantungnya akan membesar. Itulah mengapa dia selalu mengenakan banyak lapisan pakaian, karena di bawahnya ada monitor detak jantung. Satu terbungkus perban dan yang satu ditekan oleh mesin. Kelahiran mereka seperti lelucon dari Tuhan. Namun keberadaan mereka sangat penting bagi satu sama lain. Mereka mendengarkan musik, minum minuman, dan menonton film bersama. Mereka menikmati waktu yang mereka habiskan bersama. Max membawa Alexia kembali ke rumahnya. Dia perlahan-lahan melepas kacamata hitamnya. Saat kedua mata polos itu bertemu, suasana di antara mereka secara bertahap menjadi hangat. Namun, orang tua Max tidak tahu keberadaan Alexia. Mereka membawa pulang seorang teman untuk Max, seorang siswa pertukaran, hanya agar dia memiliki seseorang untuk diajak berkumpul. Begitu mereka tiba di rumah larut malam, Dean mengganggu kencan romantis mereka. Orang tua Max benar-benar terkejut oleh gadis di depan mereka. Tetapi pada saat yang sama, mereka merasa sangat bahagia untuk putra mereka. Alexia secara tidak sengaja melukai jarinya saat mereka mendaki. Max melepas perban di wajahnya dan membalut luka Alexia. Jantungnya mulai berdetak kencang, dan itu membuktikan
bahwa hubungan mereka semakin kuat. Got, here, give me your hand. Nope, that stings. I don't really want to do that. Muffin tits. What? Muffin? 1 second. Oh, it looks like we have a Boy Scout on our hands. How's that feel? Fine. Thank you. Malam itu, Alexia meminta untuk melihat wajah Max. Max perlahan-lahan melepas perbannya. Dia memegang tangan Alexia dan menuntunnya untuk menyentuh wajahnya. Alexia menciumnya dengan lembut. Tetapi ciuman ini ciuman yang menambah beban pada Alexia. Setelah itu mereka harus pergi ke rumah sakit untuk konsultasi lanjutan. Alexia menutupi fakta bahwa dia harus pergi ke rumah sakit dari Max, dan dia menolak undangannya dengan mengatakan bahwa dengan alasan dia harus membersihkan kamarnya. Pada saat yang sama, Yusin, siswa pertukaran yang dibawa pulang oleh orang tua Max, secara tidak sengaja membakar cabang pohon, dan Dean kebakar tangannya ketika mencoba memadamkan api. Kemudian Dean dan Max berada di rumah sakit untuk mengobati tangan Dean, dan saat itu mereka bertemu dengan Alexia dan ibunya. Alexia bersikap sangat dingin kepada Max selama berada di depan ibunya. Max sangat sedih tentang hal itu. Didn't get her number or anything. Dude, I don't understand. Why didn't you tell me? Mom, because I knew you'd freak out. Hey, Alex. Hey. Christmas tree attack. That's funny. I'm Dan. This is Max. They work with me at the home. Dan ketika dia pergi ke toko dengan ayahnya untuk membeli mainan favorit, ayahnya menceritakan kepada Max tentang bagaimana dia mendekati ibunya. Dan dia berpikir bahwa Max harus mengatakan kepada Alexia bagaimana perasaan yang sebenarnya. Max didorong oleh ayahnya, dia mengajak Alexia keluar dan mencoba untuk menjernihkan kesalahpahaman di antara mereka. Namun ketika mereka tiba di panti jompo, salah satu lansia bernama Rosemary sedang sekarat karena penyakitnya. Alexia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rosemary, dan dia tidak ingin Rosemary meninggal dalam rasa sakit. Saat Alexia memandang Max, dia memahami apa yang dia ingin dia minta. Dia ingin Max menunjukkan wajahnya kepada Rosemary agar dia bisa meninggal tanpa rasa sakit. Dia berpikir ini adalah cara terbaik untuk Rosemary, karena dia tidak akan merasakan sakit apa-apa. Okay. Max berjuang untuk beberapa saat, tetapi akhirnya dia mendekati tempat tidur Rosemary, memegang tangan wanita tua itu dan membuka perbannya. Dalam beberapa detik, Rosemary meninggal. Namun sejak hari itu rasa sakit karena kehilangan Rosemary. Kehilangan Rosemary adalah fakta bahwa Max menjadi alasan kematian Rosemary yang membuat mereka berhenti saling menghubungi. Max merasa cemas tentang hal itu, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun, Dean adalah orang yang belak-belakan. Dia mengirim pesan teks kepada Alexia menggunakan ponsel Max, membantunya untuk mengajaknya keluar. Ketika mereka bertemu lagi, Max akhirnya tahu apa yang salah. Hubungan dia dengan Alexia telah memberikan beban besar pada hati Alexia. Jantungnya semakin membesar dan dokter harus tahu meningkatkan dosis obatnya. Max menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk Alexia, dan dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke prom dengannya. I just don't understand why you didn't say anything to me. Why, so you could freak out, stop talking to me, and I go back to living in a padded cell? You didn't even give me a chance. And now I feel like I'm the reason this whole thing has gotten so bad. I'm sorry I've made it so bad for you. That's not what I'm saying, Alex. You just have to wrap your face every day, Max. I don't get a quick fix. It's really not fair. I'm sorry.
Mereka berdua sangat menantikannya, dan ketika saatnya tiba, Max melepaskan perbannya dengan mengenakan topengnya. Mereka berjalan ke prom, menikmati momen indah sambil berpegangan tangan, dan mereka saling berpelukan. Tetapi masa-masa indah itu terlalu singkat. Alexia tiba-tiba berlari menjauh dan meninggalkan Max di sana. Dia menyeka darah yang keluar dari hidungnya, lalu meninggalkan prom dengan panik. Alexia tidak pernah kembali lagi untuknya, dan itu membuat Max merasa sangat sedih. Dia berdiri di depan pintu ruang dansa sendirian, dan pada saat itu prom menjadi kacau dan Max dibawa oleh polisi. Ketika dia keluar dari kantor polisi, dia langsung menuju rumah sakit. Alexia sedang menunggunya. Max melihat obat Alexia dan menemukan bahwa itu bukan untuk jantung, tetapi untuk kanker perut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa selama ini Alexia telah berbohong kepadanya. Can I see your medicine? I want to see your meds. Where's your medicine? This says it's for heartburn. You lied to me. You were gonna jump off a bridge, Max. I didn't Because jump. you wanted to. What would you have done if I hadn't been there? When I was 4, they told me my life expectancy was 16. I'm 17 now and I don't even get to enjoy it because I know I'll still never be able to go to college. I'll never have a family. And I accepted that I wouldn't have any milestones. But I was wrong because then I got one. Because then I met you. And I'm sorry I pretended like there wouldn't be consequences. It was really selfish of me, and I know that. I guess I just wanted to know what it would feel like to be something more than a burden. You're not a burden, Alex. Alexia telah menderita penyakit itu sejak dia masih kecil. Penyakitnya menentukan bahwa Alexia tidak akan pernah memiliki kehidupan normal sampai dia bertemu Max. Dan ketika Alexia menyadari bahwa waktunya tidak banyak lagi, Alexia tidak ingin menjadi beban bagi Max. Alexia ingin memandangnya dengan cara yang sama seperti pada hari Rosemary meninggal. Dia ingin Max membunuhnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan yang paling penting, dia ingin melihat wajah dari pria yang sangat dia cintai. Namun, Max menolak. Max tidak sanggup membunuh orang lain dengan wajahnya, terutama jika itu adalah Alexia. Max hampir hancur. Max pulang ke rumah dan terus memukul wajahnya dengan batu bata. Dia ingin menghancurkan wajahnya. Orang tua Max memeluk erat, tetapi hati Max hancur. Bahkan kucingnya mati karena melihat wajahnya. Mungkin wajahnya adalah kutukan yang tidak bisa dia lepaskan. Sejak hari itu, Max menolak untuk menghubungi Alexia. Dia tenggelam dalam bak mandi yang penuh dengan permen dan mencoba menghindari kenyataan. Namun, kondisi Alexia semakin memburuk setiap hari. Max tidak bisa menahan cintanya untuk Alexia. Max membawa sulamannya yang dia buat untuk Alexia. Seperti yang telah dijanjikan, dia berbaring di tempat tidur Alexia dan mereka saling berhadapan dengan tenang mengucapkan selamat tinggal. I finally stitched you like one of my French girls. I'm really sorry I haven't been here so much. I know this isn't about me. I'm just finding it really hard to say goodbye.
Don't be jealous that I'm better at dying than you. What? See? Who else is gonna do offensive shit like that with me? I just want it to be over. Close your eyes. Saatnya telah tiba. Max menyuruh Alexia untuk menutup matanya dan mulai melepas perban. Pada saat terakhir dalam hidup Alexia, mereka berciuman untuk mengucapkan selamat tinggal. Alexia perlahan membuka matanya. Akhirnya dia melihat wajah Max. Perasaan campur aduk antara keengganan dan kegembiraan terlihat di wajahnya. Meskipun Alexia tidak langsung mati saat melihat wajah Max, perasaan kegembiraan itu tidak tertahankan bagi jantungnya. Dia pun meninggal. Max, I'm scared. You don't have to. Are you not feeling anything? I don't know. It's not working. Your face. It's just. It's you. Help! Help! I need help! Setelah pemakamannya, Max kembali ke jembatan tempat mereka bertemu. Dia membuat surat-surat yang dia tulis untuk Alexia ke sungai. Ini adalah perpisahan terakhirnya untuk Alexia. Max dibebaskan di pengadilan. Semua tuduhan terhadapnya dicabut. Dia kembali bebas sekali lagi. Kasus ini juga membuat lebih banyak orang mengetahui tentang Max, dan banyak orang berharap Max dapat membantu kerabat mereka dengan cara yang sama. Max akhirnya menyadari bahwa memiliki wajah seperti ini bukan hanya sebuah kutukan. Dia masih bisa membantu orang dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu,
Dia menerima semua permintaan tersebut dan menawarkan bantuan ketika orang membutuhkannya. Dia memperlihatkan wajahnya kepada orang yang sekarat sehingga mereka bisa meninggal dengan perasaan bahagia dan tanpa rasa sakit. Di akhir cerita, Max masih menemui seorang psikolog. Tetapi bedanya kali ini, dia akhirnya melepaskan perban yang menutupi hatinya dan memiliki harapan untuk hidupnya. Dan dia ingin menjalani hidup yang lebih baik bersama dengan cintanya kepada Alexia. Oke gengs, berakhir sudah cerita alur film yang sangat epik ini. Terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel ini, subscribe dan like-nya. See you again gengs, bye.